Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN reguler UMY 172 akan memaparkan hasil kegiatan KKN kami yang bertema pemberdayaan potensi lokal melalui kolaborasi sosial dan transformasi digital. Dalam kegiatan literasi digital dan pemenuhan hak komunikasi ibu anak di Padukuhan Kedung Ranti. Kami beranggotakan 9 orang didampingi oleh Dr. Nanik Prasetyoningsi SH.MH. Baik, yang melatar belakangi untuk kegiatan kami yaitu seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi yang sangat besar kini telah menjangkau hingga ke daerah-daerah pedesaan. Salah satunya yaitu Padukuhan Kedung Ranti, Kelurahan Lipa, Kabupaten Gunung Kidul. Di mana anak-anak di wilayah ini semakin akrab dengan penggunaan gadget dan media sosial yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga tingginya adopsi teknologi tersebut sebenarnya menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru terutama dalam hal pembentukan karakter serta pola asuh yang harus disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan digital saat ini. Sehingga ada 3 poin utama dari permasalahan ini. Yang pertama yaitu rendahnya literasi digital orang tua, lemahnya komunikasi antara ibu dan anak, dan yang ketiga resiko dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut. Adapun tujuan dari program tersebut yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran literasi digital baik pada anak-anak maupun orang tua, khususnya ibu sebagai pengasuh utama. Yang kedua yaitu memperkuat peran ibu dalam menghadapi anak, menghadapi tantangan dan peluang di dunia digital. Yang ketiga, membangun komunikasi positif dan suportif antara ibu dan anak guna menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan saling memahami. Adapun solusi dari program tersebut yaitu penguatan ekosistem literasi digital desa. Kajian literatur. Poin pertama, integrasi literasi digital dan etika, yaitu menggabungkan literasi digital dengan nilai-nilai etika dalam pendidikan karakter anak. Poin kedua, pelatihan untuk ibu dan guru, yaitu menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi digital. Poin ketiga, penyediaan akses digital inklusif, yaitu memastikan seluruh anak dan keluarga memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan internet. Poin keempat, kolaborasi dengan perguruan tinggi, yakni melibatkan akademisi dan mahasiswa dalam program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Poin kelima, evaluasi program secara struktur, yaitu melakukan evaluasi berkala menggunakan instrumen kuantitatif untuk mengukur dampak dan efektivitas program. Kemudian untuk metode, itu tahapan awal yaitu observasi, dilanjutkan dengan diskusi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, dan analisis kebutuhan apa yang dibutuhkan di desa Kedung Ranti. Kemudian untuk tahapan kegiatan, yang pertama persiapan, yaitu penyusunan materi dan koordinasi. Yang kedua pelaksanaan, penyampaian materi dan diskusi interaktif antara narasumber dengan para peserta. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, respon, partisipasi, dan perubahan perilaku. Kemudian dengan pendekatannya itu menggunakan community-based learning dan partisipatif. Untuk pembahasan, di sini poin pertama partisipasi masyarakat kurang lebih 90%, yang mana ibu-ibu dan anak-anak itu selalu berpartisipasi dalam seluruh kegiatan kami. Terus yang kedua, anak lebih berani berbicara dan menyampaikan gagasan yang mana sebelumnya anak-anak itu lebih tertutup setiap permasalahan yang ditemuinya. Terus yang ketiga itu anak sadar etika bermedia sosial, lebih kritis dan berhati-hati. Yang mana setelah program ini berjalan, anak-anak itu lebih memperhatikan bagaimana bahayanya sosial media dan lain sebagainya. Terus orang tua itu sadar pentingnya pendampingan digital dan komunikasi dialog. Yang mana sebelum adanya program, orang tua itu lebih cenderung acuh tak acuh akan kegiatan anak-anak yang memegang gadget atau kurang paham tentang sosial media. Terus faktor pendukung di sini ada beberapa hal. Pertama itu antusiasme warga, yang mana warga selalu antusias untuk mengikuti setiap program-program yang ada. Terus juga tak lupa dengan peran tokoh lokal seperti Pak Duku, Pak RT, Pak RW, serta Karang Taruna, dan pendekatan partisipasi mahasiswa. Terus yang terakhir hambatan, mungkin di sini ada beberapa hambatan yang mana rendahnya literasi digital orang tua, yang mana orang tua lebih cenderung tidak paham akan sosial media. Terus juga fasilitas terbatas seperti internet, yang mana jaringan di sana juga kurang mendukung, atau juga kondisi heterogen. Terus untuk pembahasan selanjutnya itu ada kelemahan luaran, yang mana poin pertama di sini ada kesiapan teknis masyarakat yang rendah, terus ada keterbatasan sarana prasarana digital, terus yang terakhir di sini ada pelaksanaan
menyesuaikan kondisi heterogen atau tingkatnya kesulitan tinggi. Terus untuk implikasinya, yang pertama sini ada bagi pendidikan, yang mana literasi digital dan karakter bisa diintegrasikan di masyarakat, bukan hanya sekolah formal. Terus yang kedua di sini untuk bagi masyarakat kesadaran kolektif bahwa pendampingan digital orang tua itu adalah kebutuhan. Yang mana digital itu atau sosial media itu bukan hanya kalangan anak, tapi orang tua juga berperan penting untuk sebagai penopang anak agar tidak salah arah dalam menggunakan sosial media. Terus untuk bagi mahasiswa KKN, proses belajar bersama bukan hanya transfer ilmu, yang mana ilmu yang telah kami dapatkan sebagai mahasiswa, kami ajarkan dan kami terapkan kepada masyarakat. Berdasarkan kegiatan yang telah kami laksanakan di Padukuhan Kedung Ranti, program pemberdayaan ini menjawab kebutuhan nyata masyarakat dengan tingkat partisipasi mencapai 90%, menandakan relevansi dan manfaat langsung program ini. Dan bagi anak-anak terlihat peningkatan keberanian dalam menyampaikan pendapat dan kesadaran etis saat menggunakan media digital. Sementara ibu-ibu memahami pentingnya pendampingan aktif dan komunikasi dialogis bersama keluarga. Meski ada beberapa hambatan seperti rendahnya literasi digital di awal orang tua dan juga keterbatasan sarana, hal ini menjadi peluang untuk pengembangan program lanjutan secara bertahap dan kolaboratif. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat yang adaptif, kritis, dan harmonis di era digital. Berikut adalah dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN KKN UMY, UMY, Aksi aksi nyata aksi nyata nyata Berdampak 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 untuk untuk semua. untuk semua. semua.